Halo, assalamualaikum. Syuting pertama di tahun 2021 dan pada video kali ini saya masih akan ngebahas tentang smartphone tahun 2020. Ya, ini adalah daftar smartphone paling worth it, bukan di tiap level harga, tapi di tiap brand ya. Jadi masing-masing di tiap brand saya akan menilai smartphone apa yang paling worth it yang dikeluarkan di tahun 2020. Mungkin nanti akan saya bikin smartphone terbaik versi saya di tiap level harga, tapi nanti ya, saya mau bahas dulu kiprah berbrand di tahun 2020 ini. Dan kita langsung mulai dari brand yang pertama sesuai abjad, yaitu Advan. Menurut saya, smartphone paling worth it dari Advan di tahun 2020 adalah Advan NASA 2, NASA 2 Plus ya. Pokoknya yang 800.000, RAM-nya 2GB, sudah 4G, dan itu sangat kepake banget di tahun 2020 buat mereka yang sekolah di rumah. Kenapa nggak Advan G5 Pro, G9 ya, yang yang kameranya 4, yang 4K itu, karena menurut saya itu terlalu banyak gimmick. Sementara Advan NASA ini memberikan harga yang sangat murah dengan RAM 2GB, Android 10 apa Android 9, saya lupa deh. Pokoknya silahkan simak juga unboxing videonya di card di kanan atas atau di link di bawah ya buat lebih lengkapnya lagi. Saya pilih karena itu jadi solusi buat di masa pandemi ini, di mana banyak orang yang tiba-tiba butuh smartphone buat anaknya bersekolah di rumah, dan budgetnya mungkin masih terbatas banget ya, karena tiba-tiba butuh, sementara ekonomi di masa pandemi ini mungkin juga lagi rada susah. Nah, Advan ngasih solusi yang menurut saya sih udah jempolan banget di level harga 800 ribuan. Tapi ya nggak bisa ngarepin bagus-bagus banget juga ya. Menurut saya segitu udah cukup banget buat harganya, so worth it di 800.000, tapi jangan bilang itu adalah yang terbaik ya. Saya bilang terbaik, tapi yang paling worth it. Selanjutnya, dari huruf A lagi ada Asus. Asus berarti cuma satu smartphone-nya dan yang paling worth it ya memang itu. Asus ROG Phone 3. Buat gaming ini enak banget, kecuali ukurannya yang bulky ya. Sama apa lagi? Berat sama saya punya kekhawatiran akan cepat rusak si kosmetiknya, si back covernya itu. Kalau mau pakai casing, sayang ketutup. Tapi kalau nggak pakai casing, khawatir karena mahal. Jadi itu dilemanya sih. Sisanya udah bagus banget buat main game, enak banget. Termasuk kalau pakai aksesoris bawaan ya. Nggak bawaan. Waktu itu saya dapat ROG Zeta RGB. Nah, buat main game itu udah paling enak banget. Kedengeran detail langkah ketika main PUBG yang biasanya nggak kedengeran, di situ kedengeran banget. Jadi bisa main dengan sangat enak dan bisa menebak musuh datang dari mana. So, buat Asus, pilihan saya yang paling worth it adalah Asus ROG Phone 3. Selanjutnya mungkin nggak akan ngurut ya abjadnya, karena berantakan catatan saya, ini contekan saya. Kita lanjut ke Evercost. Evercost kalau boleh masukin Luna, saya akan pilih Luna Simo G50 yang bisa SIM online itu ya. Jadi RAM 3GB, kemudian pakai Helio P23, cukup gegas menurut saya, di angka 1,3 jutaan. Desainnya memang mirip banget dengan iPhone, tapi juga memberikan kesan mewah di level harga yang cukup murah. Tapi kalau harus Evercost-nya doang, paling yang pernah saya coba Evercost Tera S6 ya. Ini adalah saingannya Advan G9 kemarin. Cuma sayang, Tera S6 ini masih micro USB, belum USB Type-C seperti Advan. Di level harganya sih udah lumayan banget buat sekolah di rumah, buat yang butuh online, dengan RAM 4GB, storage-nya lumayan besar, dan harga yang cukup terjangkau ya, sekitar 1,2 jutaan. Nah, selanjutnya kita ke Huawei. Ini adalah brand favorit saya dulu. Kenapa saya bilang dulu? Karena tanpa GMS susah sih buat saya menjadikannya dari driver. Saya udah pernah beli 2 kali Huawei P40 dan dua-duanya dijual tanpa saya review karena ya susah pakainya. Dan memang Huawei P40 ini yang paling worth it dari Huawei di tahun 2020 karena sempat turun banget harganya ke sekitar 6,7 jutaan. Di level harga segitu, kamu bisa dapetin sebuah smartphone dengan prosesor flagshipnya Kirin 990. Kemudian layarnya compact banget nih. Buat yang pengen Android compact, ini jawabannya 6,1 inci saja. Waktu itu saya pakai berdampingan dengan iPhone 11 Pro. Jadinya mirip-mirip nih, dua-duanya smartphone saya compact-compact ya. Dan RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, menurut saya segitu udah cukup banget. Layarnya AMOLED, fingerprint-nya di layar, kameranya tetap Leica, dan hasilnya bagus-bagus saja. Walaupun saya nggak sempat nunjukin hasilnya ya ke teman-teman karena smartphone-nya keburu dijual.
Lanjut dari H ke I, Infinix. Infinix menurut saya yang paling worth it di tahun 2020 bukan flagshipnya, bukan Zero 8, tapi Note 8. Note 8 sudah menggunakan USB Type-C, layarnya memang besar banget ya, mungkin nggak akan cocok buat sebagian orang, tapi buat main game saja, buat multimedia udah enak banget. Speakernya juga stereo, dan juga menggunakan prosesor gaming Helio G80. Memang layarnya masih HD+, ya, itu kekurangannya, tapi di sisi lain membuat experience-nya lebih smooth lagi, karena kan dengan layar HD+, baterainya nggak boros, prosesor atau GPU-nya juga nggak berat jalaninnya, jadinya performanya mantap. Masalah lain paling apa ya? Kameranya rada gimmick sih memang, tapi udah lebih baik dibandingkan Infinix Hot 10. Jadi di level harga 2 jutaan, saya memilih Infinix Note 8 sebagai yang paling worth it dari Infinix jadinya. Lanjut, ada Oppo. Sebetulnya saya mau pilih Oppo Reno 2 ya, tapi Reno 2 itu dirilisnya di akhir 2019. Kemarin turun harga jadi 5 juta kurang 1000 dan worth it banget. Kameranya ada OIS, IMX598, Sony sensornya, Snapdragon 730G, kemudian RAM-nya 8 dengan storage 256GB, ada NFC, bodinya mewah, tapi harus pilih yang rilisnya 2020. Jadi saya pilih Oppo Reno 4, bukan yang Pro. Kalau yang Pro tetap nggak ada NFC-nya, buat apa ya? Level harganya selisihnya awalnya 3 juta, kemudian jadi 2 juta aja selisihnya. Tapi ya menang di touchscreen sama di storage-nya 256GB, yang Oppo Reno 4 biasa kan 128GB. Tapi menurut saya Oppo Reno 4 di level harga 5 juta kurang 1000, atau kalau kamu beli online bisa di angka 4,4 jutaan, juara banget kameranya buat bikin konten. Kemudian user experience-nya juga makin enak sih kalau OS dipakai. Sudah AMOLED juga, sudah in-display fingerprint scanner, walaupun memang nggak punya NFC. Dan juga ada sedikit polemik di Oppo Reno 4 ini, di mana diklaim menggunakan frame metal. Saya sudah buktikan, frame-nya bukan metal. Kemudian back cover-nya kaca, harus dibuktikan lagi sih. Saya nggak tahu cara buktiinnya gimana setelah ini dipecahin. Tapi terlepas dari polemik itu, tetap worth it sih Oppo Reno 4 ini. Buat kamu yang ngejar kamera, performa tetap bagus, baterainya cepat ngecasnya, Oppo Reno 4 ini menawarkan segalanya kecuali NFC. Realme rada berubah ya tahun 2020, nggak terlalu tinggi antara spek dengan price comparison-nya, tapi kalau harus dipilih yang paling worth it saya rasa ada dua. Pertama, Realme C17 yang mengandalkan storage-nya besar banget di level angka 2 jutaan ya. 256GB cuy, gede banget. Buat yang memang ngejar storage itu bisa banget. Sementara kalau mau ngejar performa dan baterai besar, ada Narzo 20. 6000 mAh baterainya, pakai Helio G85 di level harga 2 juta, dan juga punya layar HD+ ya. Ini kalau buat main gaming itu beneran asli, bikin ringan banget. Memang buat nonton nggak terlalu tajam, tapi ingat, HD+ itu bukan berarti setengahnya dari Full HD+ ya. Bandingin aja, misalkan lebarnya kan 720 banding 1080, itu rasionya nggak 1:2, jadi nggak terlalu jauh-jauh banget lah ya HD+ dibandingkan Full HD+. Kalau dibandingkan 2K atau 4K mungkin baru kerasa bedanya, tapi smartphone yang 4K kayaknya Sony doang deh, habis itu nggak ada lagi. 2K masih ada, banyak flagship yang sekarang masih pakai 2K, tapi juga kayaknya itu bikin baterai cepat boros. Jadi menurut saya layar ini keluar sedikit ya dari worth it per brand, cuma sedikit edukasi aja soal layar. HD+ is okay, Full HD+ lebih baik lagi, tapi tentunya memberatkan kinerja GPU juga. Jadi kalau misalkan nyarinya performa lebih smooth dengan baterai lebih awet, menurut saya Narzo 20 ini pantas banget dipertimbangkan. Lanjut, abis Realme kita ke Samsung. Menurut saya yang paling worth it dari Samsung ada dua sih. Di seri A71 worth it banget di level harga 5 jutaan. Walaupun sekarang ada penerusnya ya, M51 yang punya baterai 7000 mAh, 7000. Tapi saya belum coba sendiri M51 gara-gara nggak dapat flash sale jadi males. Nah, A71 ini menurut saya adalah sebuah keluar biasaan dari Samsung, di mana Samsung berhasil bikin sebuah smartphone seri A dengan prosesor Snapdragon 730G yang malah lebih murah dibandingkan Xiaomi sama Oppo Reno. Jadi kalau dibandingkan prosesornya doang, Samsung A71 lawan Reno 2 itu lebih murah. Dulu Reno 2 kan harganya 799 ya. Kemudian Mi Note 10 itu 6, berapa ya? 7 juta, 699. Lebih murah si A71, ditambah lagi dan bonus kalau pre-order dapat Galaxy Buds Plus yang saya jual lagi waktu itu 1,4 laku.
Jadi kalau dikurangin harga dari bonusnya, malah ini murah banget si A71 ini. Kameranya bagus, sinyalnya manteng, baterainya awet. Paling ya yang kurangnya di bodinya aja. Mungkin sebagian orang nggak suka bodi plastik, saya nggak masalah sih. Kalau nggak mau bodi plastik harusnya bisa naik ke S10 Lite ya dari A71. Tapi A71 malah punya jack audio loh. Betul, yang S10 Lite nggak punya. Itu dulu kita beli, saya lupa 2019 atau 2020 sih. Saya sempat pakai soalnya di acara hands-on S20 Ultra di Jakarta itu awal 2020. Masih belum pandemi waktu itu. Udah sih di negara lain tapi Indonesia belum. Saya takutnya belinya pas Desember lagi jangan. Oke, kalau misalkan itu 2019, kita pakai yang 2020 nih pasti S20 FE. Buat saya di level harga di bawah 10 juta bisa dapat Samsung yang speknya flagship. Cuma beda di bahan back cover sama resolusi kamera utama. Menurut saya ini udah yang paling worth it. Nih ada smartphone-nya, saya pegang saat ini. Reviewnya lagi dikerjakan, tenang aja. Warna merahnya menggoda banget, walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir mending warna lain deh. Kayak birunya kayaknya lebih kalem ya. Ini kameranya, menurut saya tetap kamera flagship, walaupun resolusinya nggak sebesar Note 20 Ultra. Bukan kamera utamanya sih, kamera lainnya kan. Kalau yang lain 12, 12, 12, ini nggak semuanya 12 resolusinya. Nggak kayak S20 Ultra juga yang 108 megapiksel, tapi nggak masalah. Mau dipakai selfie, detailnya cukup. Mau dipakai kamera belakang juga bagus banget, stabil banget. Kemudian juga punya apa lagi ya? Storage-nya malah dibandingkan S20 series yang lain, ini punya varian 256 GB. Yang S20 series lain kan 128 semua mentok ya. Dan ini level harganya sedikit lebih murah dibandingkan S20, di mana saya sempat dapat yang 256 GB ini di 9,4 jutaan. Harga sebenarnya sih di atas 10 ya, yang 256. Kalau yang 128 sekarang udah banyak yang jual di angka 9,2 jutaan. Dan ini tetap flagship loh ya hitungannya. Buktinya kemarin sudah dapat update ke Android 11 dengan One UI versinya 3.0. Jadi tidak dilupakan meskipun ada FE-nya, tetap diikutkan dengan S20 series ya, update ke Android 11-nya. Bahkan lebih cepat dibandingkan Note 20 Ultra. So, yang paling worth it dari Samsung di tahun 2020 menurut saya ini. Bahkan dibilang Phone of the Year sama MKBHD ya, walaupun MKBHD pakainya yang versi Snapdragon 865. Versi global ini pakai Exynos 990 tetap, tapi tidak mengurangi banyak nilai ke worth it-nya ya, karena memang sebuah flagship dijual di bawah 10 juta dari Samsung, bikin itu worth it banget. Lanjut ke Vivo, seperti biasa Vivo sih jagoannya di Indonesia seri V ya, dan V20 ini keren banget asli. Sudah Android 11 out of the box, kemudian juga sudah punya NFC, itu yang bikin dia lebih unggul dibandingkan Oppo Reno 4. Kemudian bodinya bagus banget, warna back covernya saya kemarin beli yang hitam sih. Tetap hitamnya elegan, punya gradasi warna yang bagus. Gak segonjreng yang warna-warninya, tapi tetap bagus. Mungkin kelemahannya ketika dibalik layar depannya masih pakai dewdrop notch ya, bukan punch hole kamera. Tapi ini katanya biar bisa autofocus di kamera depannya. Nah ini juga yang bisa bikin kamu konten lebih baik lagi menggunakan Vivo. Karena dengan autofocus di kamera depan, kamu bisa bikin konten yang harus pakai facecam dengan lebih baik lagi, nggak fix fokus ya. Xiaomi, nah Xiaomi ini rada susah milihnya memang ya. Kalau mau dipilih Poco misalkan, Poco X3 NFC itu worth it banget jelas ya, walaupun bodinya bongsor, jadi satu kelemahan. Xiaomi Mi 10T juga, itu Snapdragon 865 termurah sejauh ini, pasti worth it banget, kecuali buat mereka yang sudah die hard fans sama layar AMOLED. Nah, saya malah memilih sebuah smartphone Xiaomi yang murah aja buat jadi yang paling worth it, dan itu adalah Redmi 9. Kenapa bukan Redmi Note 9? Karena Redmi 9 main di level angka 1 jutaan masih ya, di bawah 2 juta. Dan dibandingkan pesaingnya yang tetap menggunakan layar HD+, di level harga segini, dia sudah menggunakan layar Full HD+. Kemudian juga baterainya besar, fast charging juga, kameranya juga mantap untuk level harganya, performa gaming mantap banget, dan buat level harga mulai 1,7 jutaan, jadinya yang paling worth it. Termasuk di antara semua brand ya, di bawah 2 jutaan saya akan memilih Redmi 9. Ya bocoran buat video ntar dong. Ya pokoknya kalau dari brand Xiaomi berat memilihnya, tapi saya putuskan untuk memilih Redmi 9 sebagai yang paling worth it ya. Lanjut ada Wiko. Wiko ini saya cuma coba dua sih, Wiko View 4 sama Wiko View 4 Lite. Yang paling worth it sih tetap Wiko View 4. Memang nggak banyak sih kelebihan yang saya tawarkan selain
kameranya yang natural banget, kemudian OS-nya juga terasa ringan digunakan. Kalau spek di atas kertas sih biasa aja ya, Helio A20. RAM-nya 3 GB, tapi storage-nya lumayan besar, 64 GB di level harga yang cukup terjangkau. Baterainya 5000 mAh, sisanya udah, desainnya udah ketinggalan. Tapi karena harus pilih satu dari per brand, nah buat Wiko ini saya pilih Wiko View 4 ya. 4, orang Sunda nih. Lanjut, ada Nokia. Nokia kebetulan tahun 2020 saya cuma coba dua. Satu bukan smartphone 5310, yang satu smartphone 5.3. Sulit buat bilang worth it buat Nokia 5.3 untuk level harganya, untuk speknya yang rada ketinggalan. Tapi karena cuma satu, yang resmi nggak ada, yang ada seri C kayaknya. Tapi ya udahlah, pilih Nokia 5.3 aja yang paling worth it. Walaupun sebetulnya saya nggak merekomendasikan buat dibeli ya, tunggu turun harga dulu paling. Sama kalau buat hadiah buat orang tua yang taunya brand, kalau nggak Nokia Samsung mungkin bisa lah digunakan buat merebut hati mertua. Apple, iya dong iPhone dong, jangan Android semua. Ya udah, Apple tahun kemarin saya cuma coba dua, iPhone SE 2020 sama iPhone 11 Pro. Kayaknya yang SE 2020 ini worth it banget ya. Tapi catatan, kamu harus terbiasa menggunakan tombol home fisik. Tapi ini juga satu kelebihan sih, jadi ada Touch ID-nya tetap. Tapi setelah dicoba-coba ternyata pakai Face ID-nya Apple itu jauh lebih enak dibandingkan pakai Touch ID. So, buat yang paling worth it tetap SE 2020, di bawah 10 juta bisa dapat iPhone dengan iOS terbaru. Prosesornya juga lumayan up to date ya, walaupun nggak se-up to date iPhone 11 Pro. Dan mohon maaf, karena saya cuma coba dua, jadinya saya cuma bisa pilih dari dua itu. Mungkin iPhone XR sebelumnya ya, tahun sebelumnya ya. Sorry kalau saya salah. Jadi ya udah, pilihnya iPhone SE 2020. Resmi juga beredar di Indonesia. Sayangnya memang single SIM, tapi kameranya bagus buat foto, buat video, walaupun cuma satu. Ya, kita akan bahas beberapa brand lagi. Ini saya baca contekan aja nih. Karena brand-brand ini sepertinya saya nggak coba langsung produknya, kalau nggak pernah coba unboxing doang tapi tidak memuaskan. Yang pertama Sharp. Sharp itu baru rilis dua tipe ya, dan dua-duanya mahal. Saya nggak coba, nggak worth it kayaknya. Kalau kamu beli buat coba juga, misalkan mau dijual lagi nantinya, drop banget harganya. Sama ada Sharp apa sih yang kemarin saya unbox? Sharp V berapa ya? Mungkin itu lebih worth it dibandingkan Sharp yang mahalnya. Itu saya beli beli baru, tapi nggak tahu kenapa udah nggak segel, jadi BNOB, dan kebetulan dapat seller perorangan, saya lupa Sharp seri V kalau nggak salah, Aquos V ya, pokoknya Aquos ya, jangan yang Sharp seri lain, karena Sharp yang non Aquos itu sempat masuk ke Indonesia itu dari Foxconn sebetulnya, jadi udah lekat atau kental banget feels atau tes smartphone Cina-nya dibandingkan Jepangnya. Jadi Sharp karena nggak saya coba cuma satu, saya lupa lagi apa itu tipenya. Ya udah itu aja yang worth it walaupun lupa apa tipenya. Nanti saya coba di sini deh pakai teks ya. Kemudian Black Shark itu keluarin Black Shark 3 ya. Sebetulnya harganya menggoda sih, sempat turun juga, cuma entah layanan penjualnya gimana, karena kayaknya nggak dibawa sama Xiaomi lagi tahun ini. Nggak kayak Black Shark 2 Pro yang sempat dibawa Xiaomi, kemudian dibawa sama satu lagi itu apa sih, Max ya. Sempat bingung juga mau beli yang versi mana. Nah kalau Black Shark 3 itu kayaknya langsung deh, nggak pakai Xiaomi lagi. Nggak coba, sempat ditawarin pinjaman tapi saya malas, jadi nggak tahu worth it atau nggak. Kemudian ada itel belum coba juga, jadi skip. Tecno baru coba satu, Spark 6 Go. Ini mirip-mirip sama Wiko menurut saya. Sama-sama pakai Helio A20 dan sama-sama kameranya natural dan detail. Buat level harganya, Spark 6 Go ini mantap sih, walaupun RAM-nya masih 2 GB. Tapi sudah Android 10 dan juga sudah 4G. Kameranya yang saya acungin jempol, detail dan juga natural banget. Yang lain belum saya coba. Ntar deh, mungkin belakangan tahun ini siapa tahu lebih banyak lagi Tecno mengeluarkan varian baru ya. Kemudian Lava juga saya coba, nggak tahu apa yang bagus di tahun 2020. Hot Wave juga saya nggak tahu. Yang jelas Hot Wave ini dijual resmi ya. Ada beberapa teman reviewer yang bahas juga. Dan kalau saya lihat Hot Wave ini dijual sama Yifang. Yifang ini yang bikin Tecno juga. Entah apakah Hot Wave masih grupnya Infinix atau tidak.
Tahu saya yang grupnya Infinix itu itel sama Tecno ya. Dan Hot Wave saya nggak tahu yang bagus apa, yang worth it apa. Maxtron itu seri S, banyak gimmick, jadi kayak di back covernya tuh ada kayak 4 atau 3 kamera, taunya mesti dibuka cuma 1, dan menurut saya nggak worth it sih. Mendingan itu aja Advanasa yang tadi. Kalau misalkan kepepet banget harus punya handphone 4G atau handphone yang bisa connect internet di level harga di bawah 1 juta ya. Mito seri W apa seri Z? Itu kayak tahun lalu ya, apa 2019? Dan menurut saya kurang sih Mito, mendingan Advan aja. Mito kayak rebranding, kayak bukan produk dia sendiri. Advan juga nggak tahu, tapi Advan udah banyak di ini sih, di sentuhan Indonesia udah kental banget. Kalaupun seandainya rebranding, saya nggak tahu rebranding atau enggak. Kayaknya NASA bukan deh. Tapi yang Mito ini kerasa banget kental rebrandingnya, termasuk di OS-nya. Dan sudah habis teman-teman, jadi kita sudah bahas apa aja yang paling worth it dari masing-masing brand smartphone apa saja. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, boleh juga komen menurut teman-teman yang paling worth it dari brand A, misalkan apa, boleh komen di bawah ya. Boleh komen kalau misalkan minat buat tahu smartphone terbaik 2020 versi Algogon per level harga apa saja. Nanti saya coba bikin deh kalau misalkan banyak yang minat ya, walaupun mungkin sudah telat dibanding yang lain. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan meluangkan waktunya serta memberikan kuotanya buat nonton video kali ini. Semoga tahun ini semuanya lebih baik dan semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa berkumpul lagi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih teman-teman. Dari Kota Cimahi, Agon mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.